Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Prudence Aprilia Seva dari Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dengan NIM 2150307001111023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perpustakaan, profesi kepustakawanan, dan pengetahuan bersama yang saya beri judul Mengenal Lebih Dalam Perpustakaan dan Profesi Kepustakawanan. Materi yang akan saya bahas meliputi dua hal, yang pertama perpustakaan dan yang kedua profesi pustakawan. Yang pertama, definisi perpustakaan. Perpustakaan adalah sebuah tempat yang digunakan untuk menghimpun, mengelola, menyebarluaskan, dan melayani semua informasi melalui beragam media antara lain buku, surat kabar, majalah, kaset, recorder, video, komputer, dan lain-lain. RUU Perpustakaan Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa perpustakaan merupakan lembaga yang menghimpun pengetahuan dengan tercetak maupun terekam. Pengetahuan tersebut dikelola dengan cara tertentu untuk mencukupi kebutuhan intelektual para pemakainya. Perpustakaan merupakan sarana penyedia bahan bacaan yang bertujuan untuk menyediakan layanan informasi untuk pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, ataupun sarana menghibur diri dengan membaca bacaan-bacaan ringan. The American Library Association menyebut pusat media, pusat pembelajaran, pusat referensi, dan pusat dokumentasi untuk mengartikan istilah perpustakaan. Bahkan, dalam keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11, perpustakaan dinyatakan bahwa sarana pelestarian bahan pustaka sebagai hasil budaya yang berfungsi sebagai sumber informasi. Pada perpustakaan terdapat dua aspek utama, yaitu buku dan ruangan. Jika pada zaman dahulu perpustakaan hanya berisi banyak buku tebal dan tua, berbeda dengan zaman sekarang karena perpustakaan berisi banyak variasi sumber informasi yang bisa didapatkan juga dengan film, slide, dan lain-lain. Sumber-sumber informasi tersebut dihimpun, diorganisasi, dan dikelola secara sistematis sehingga memudahkan untuk pencarian informasi jika suatu saat dibutuhkan. Dalam dunia perpustakaan juga dikenal istilah kepustakawanan, yang dalam bahasa Inggris disebut librarianship. Kepustakawanan berkaitan dengan penyerapan pengetahuan terhadap pengadaan, penggunaan, dan pendayagunaan buku. Tujuan kepustakawanan antara lain, yang pertama, penyimpanan untuk menyimpan segala sumber informasi. Yang kedua, penelitian untuk menyediakan sumber informasi untuk mendukung penelitian. Yang ketiga, informasi untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan. Yang keempat, pendidikan sebagai tempat untuk menunjang pembelajaran. Dan yang terakhir, kultural sebagai tempat menyimpan khasanah budaya bangsa. Terdapat istilah lain juga yang berkaitan dengan perpustakaan, yaitu pustakawan. Menurut Sulistyo Basuki, pustakawan adalah orang yang melakukan kegiatan perpustakaan dalam usaha pemberian layanan kepada masyarakat dengan misi yang diemban oleh bahan induknya berdasarkan ilmu perpustakaan, dokumentasi, dan informasi yang diperolehnya melalui pendidikan. Pustakawan dalam makna tradisional berarti sebagai kurator koleksi buku dan informasi lainnya serta menyusun akses pengguna melalui beberapa syarat. Pustakawan dapat digolongkan ke dalam profesi karena sudah memiliki beberapa ciri profesi. Antara lain, yang pertama
adanya sebuah asosiasi atau organisasi keahlian. Pustakawan Inggris mempunyai organisasi bernama Library Association. Pustakawan Amerika mempunyai organisasi American Library Association. Sedangkan untuk Indonesia sendiri yaitu Ikatan Pustakawan Indonesia atau IPI. Yang kedua, terdapat pola pendidikan yang jelas. Dalam hal ini, pustakawan harus mempunyai struktur pendidikan yang jelas. Yang ketiga, adanya kode etik. Kode etik sangat diperlukan oleh pustakawan karena banyak hal yang belum dibahas tetapi dijumpai pada permasalahan sehari-hari pustakawan. Yang keempat, berorientasi pada jasa. Pustakawan memberikan jasa layanan informasi pada pengguna secara terus-menerus. Pustakawan sebagai profesi juga didukung dengan adanya landasan hukum yang mengatur, yaitu Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Menpan Nomor 18 Tahun 1988 yang berubah menjadi Nomor 33 Tahun 1998, kemudian Kepres Nomor 65 Tahun 1992 tentang tunjangan jabatan fungsional pustakawan yang mengalami perkembangan menjadi Nomor 132 Tahun 2002 dan lebih menguat melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, serta pada tahun 2004 pemerintah menerbitkan Permenpan Nomor 9 Tahun 2014. Definisi pustakawan secara singkat dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun materi perpustakaan yang efisien untuk perpustakaan. Yang kedua, melanggengkan materi perpustakaan. Yang ketiga, mengintegrasikan materi perpustakaan. Yang keempat, menguraikan materi perpustakaan atau informasi dari perpustakaan. Kemudian terdapat sikap-sikap yang harus dimiliki pustakawan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan diri dalam bidang perpustakaan dan informasi. Yang kedua, menyelaraskan dengan berbagai perkembangan teknologi informasi. Yang ketiga, berpikir kreatif untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan. Yang keempat, berorientasi pada pengguna. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi kode etik pustakawan. Menurut Sulistyo Basuki, terdapat dua tugas pustakawan, yaitu tugas profesional dan tugas non-profesional. Pembagian tugas tersebut dapat dilihat di PowerPoint di atas. Yang pertama, administrasi. Untuk profesional, dalam bidang tugas administrasi meliputi sasaran kebijakan, perencanaan jangka panjang dan pendek, anggaran, pembuatan peraturan, dan pembuatan laporan. Sedangkan untuk non-profesional, yaitu menata buku, mengurus surat, menjalankan tugas rutin kantor, dan juga merekap stok. Yang kedua, bidang tugas manajemen. Untuk profesional, yaitu evaluasi tugas pengembangan staf, merekrut service training, dan mengatur kesejahteraan karyawan. Sedangkan untuk non-profesional, yaitu melatih staf junior. Yang ketiga, bidang tugas humas atau hubungan masyarakat. Untuk profesional, yaitu melakukan publikasi dan melakukan kontak dengan kalangan perpustakaan. Untuk non-profesional, menghimpun berkas publikasi, menyiapkan, menyusun, dan mendistribusikan berkas publikasi. Yang keempat, pemilihan bahan pustaka. Untuk profesional, yaitu kebijakan alokasi dana tinjauan dan mengontrol anggaran. Sedangkan non-profesional, yaitu memeriksa katalog dan mengurus pemesanan hingga tanda terima. Yang kelima, yaitu bidang tugas pembinaan pengembangan koleksi. Untuk profesional, yaitu mengontrol koleksi, sedangkan untuk non-profesional, melaksanakan pengembangan koleksi.
Dan yang terakhir adalah bidang tugas penyiangan koleksi. Profesional yaitu kebijakan, sedangkan non-profesional menyusun daftar buku dan mencabut katalog. Dan ini sumber-sumber referensi yang saya gunakan pada pembahasan kali ini. Sekian untuk pembahasan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.